Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin ucapkan apresiasi saya sebesar-besarnya kepada semua partisipan di dalam webinar ini dari seluruh Indonesia untuk mengikuti peluncuran acara Guru Penggerak saat ini. Pertama, saya ingin ucapkan bahwa program Guru Penggerak ini bisa dibilang program terpenting di dalam Kemendikbud maju ke depan. Kenapa? Karena mau sebaik apapun teknologi pendidikan, sebaik apapun kurikulum, sebaik apapun infrastruktur pendidikan di sekolah-sekolah kita, tidak ada yang bisa menggantikan peran guru penggerak untuk mentransformasi budaya sekolah kepada pembelajaran. Fokus kepada pembelajaran siswa-siswi kita. Guru penggerak adalah yang namanya ujung tombak, itu adalah guru penggerak. Karena dia yang akan menggerakkan perubahan yang real. Ujung-ujungnya reformasi pendidikan di Indonesia harus berawal dan berakhir kepada guru, kepada manusia dewasa yang memimpin unit-unit pendidikan, yang memimpin kelas-kelas kita. Perubahan harus terjadi di situ. Jadinya ini salah satu inisiatif terpenting di Kemendikbud saat ini. Izinkan saya melakukan sedikit pemaparan mengenai filosofi atau filsafat daripada guru penggerak dan mengapa program ini begitu penting. Silakan, bisa dipaparkan. Ya, sekedar untuk mengingat lagi bahwa ini adalah episode kelima daripada Merdeka Belajar. Episode 1 seperti yang kita ingat adalah ujian nasional assessment dan juga beberapa merubah menjadi asesmen kompetensi dan beberapa relaksasi daripada peraturan PBDB atau zonasi. Episode 2 seperti yang kita ingat adalah Kampus Merdeka, di mana kami membuka dan memberikan berbagai macam fleksibilitas dalam akreditasi, dan kami juga membuka pernikahan massal program studi baru, dan juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa untuk sampai dengan 2 semester di luar kampus dan 3 semester di luar program studinya untuk benar-benar memerdekakan mahasiswa. Di episode 3 kita membantu efisiensi mekanisme bantuan operasional sekolah untuk mentransfer langsung ke rekening sekolah agar kepala-kepala sekolah dan guru-guru mendapatkan dananya tepat waktu. Tentunya juga accountabilitas yang tinggi. Dan kami pun memberikan maksimum fleksibilitas untuk penggunaan dana BOS kepada kepala sekolah, apalagi di situasi pandemi seperti ini yang kita berikan berbagai macam fleksibilitas penggunaan anggaran untuk protokol kesehatan, untuk kuota internet, untuk murid maupun juga guru. Dan episode keempat, kami meluncurkan program organisasi penggerak, di mana kami melibatkan dan mengundang berbagai macam organisasi pendidikan untuk membantu sekolah-sekolah kita meningkatkan kualitas hasil belajar. Sekarang kita masuk episode kelima, teman-teman, untuk membahas guru penggerak. Guru penggerak adalah ujung tombak perubahan transformasi pendidikan kita. Tapi apa tujuan kita? Apa objektif atau tujuan daripada Merdeka Belajar? Disinilah kami ada yang namanya profil pelajar Pancasila, di mana kita mengidentifikasi 6 profil utama apa manusia masa depan Indonesia yang ingin kita bentuk, punya profil seperti apa. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Disinilah moralitas, integritas, spiritualisme ada di komponen ini. Ya. Kedua adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan berkarya, kemampuan untuk menemukan jalan-jalan yang tidak konvensional, beradaptif terhadap perubahan, dan juga
berinovasi, selalu senantiasa berinovasi. Kita ingin anak-anak kita bergotong royong, kemampuan kompetensi berkolaborasi dan bekerja sama sebagai suatu tim akan menjadi kompetensi yang terpenting di dunia kerja masa depan kita. Keempat, berkebinekaan global. Mempunyai rasa hormat terhadap perbedaan, mencintai keberagaman nasional kita, mempunyai spirit nasionalisme yang tinggi, dan saling mencintai sesama etnisitas, sesama agama, merasa spirit kesatuan itu terjadi. Dan yang kelima adalah kemampuan bernalar kritis, kemampuan memecahkan permasalahan, kemampuan berpikir secara kritis, kemampuan memproses informasi secara kritis, dan juga kemampuan berpikir secara terstruktur dan kuantitatif. Inilah namanya bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kemandirian. Kemampuan siswa-siswi kita secara independen, secara mandiri, mencari ilmunya sendiri, secara mandiri, proaktif melaksanakan kegiatan bekerjanya maupun belajarnya, dan punya pemikiran yang mandiri sehingga tidak mudah tergoyah, tidak mudah tidak mudah mempercayai informasi atau dibawa dalam grup-grup lain, tapi punya pemikiran yang merdeka dan mandiri. Jadi 6 profil pelajar Pancasila ini adalah objektif atau tujuan utama capaian Merdeka Belajar, dan guru penggerak pun harus memiliki karakteristik 6 profil pelajar Pancasila ini. Bagaimana kita ingin merubah generasi berikutnya tanpa guru-guru penggerak di berbagai macam daerah mempunyai dan menghayati karakteristik profil pelajar Pancasila seperti ini. Jadinya ini adalah menjadi tujuan utama kita dan tujuannya program guru penggerak. Berikut. Guru penggerak ini sebenarnya suatu program pelatihan, program identifikasi dan pelatihan dan pembibitan calon pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan. Adalah agen-agen perubahan yang di masa depan akan menjadi calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas sekolah, dan calon-calon pelatih program pelatihan guru. Program guru penggerak ini bukan hanya program identifikasi dan rekrutmen, tapi juga program pelatihan, pembinaan, dan juga untuk membesarkan dampak daripada guru-guru penggerak. Yang saya yakin ada guru-guru penggerak di masing-masing daerah, di masing-masing sekolah. Hanya saja kita belum mengetahui siapa mereka. Program ini adalah program untuk mencari bibit-bibit pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan Indonesia. Itulah betapa pentingnya proses identifikasi ini, proses pembinaan ini sukses agar masa depan unit pendidikan kita terjaga. Apakah guru penggerak itu hanya guru yang baik saja, guru yang jago mengajar? Tentunya tidak. Guru penggerak itu bukan hanya guru yang baik dalam mengajar. Ya, jadi saya di sini ingin menjelaskan bahwa perbedaan apa guru baik dan guru penggerak. Ya, guru yang baik peningkatan prestasi muridnya. Guru tidak. Guru penggerak adalah guru yang mempunyai semua karakteristik guru yang baik, tetapi punya kemauan untuk berinovasi, melakukan perubahan. Dia mendorong tumbuh kembang murid bukan hanya di kelasnya dia, tapi di kelas-kelas lain pun untuk tumbuh secara holistik,
mengikuti profil pelajar Pancasila. Guru penggerak akan keluar daripada hanya kurikulum apa yang ditentukan, tapi juga melihat apa saja standar pencapaian profil pelajar Pancasila dan bagaimana merubah semua aktivitas belajar untuk menjaga keutuhan 6 profil pelajar Pancasila tersebut. Guru penggerak akan termotivasi untuk menjadi coach atau mentor bagi guru-guru lain di dalam sekolahnya, bahkan di luar sekolahnya. Dan mereka menjadi teladan dan agen perubahan di dalam ekosistem pendidikan. Jadi guru yang baik itu berkinerja hanya dalam kelas. Tapi guru penggerak harus punya dampak lain. Dampak kepada guru-guru yang lain. Dampak kepada sekolah dia. Dan jadi suatu lilin, obor perubahan di masing-masing unit pendidikan dia. Bahkan di luar unit pendidikan dia. Berikut. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan guru penggerak, program guru penggerak ini? Pertama, kita akan melakukan proses rekrutmen dengan suatu proses yang sangat intens, suatu proses di mana kami akan memberikan kesempatan terbesar guru-guru terbaik, baik guru PNS maupun juga guru honorer, untuk bisa menjadi apply, ya, memasukkan aplikasi mereka untuk menjadi guru penggerak. Lalu akan ada programnya, ya. Bayangkan kalau untuk guru baru namanya program PPG. Guru penggerak pun punya programnya untuk melatih potensi kepemimpinan mereka, melatih potensi mentorship mereka, kemampuan mereka untuk membantu guru-guru lain, kemampuan mereka untuk melakukan perubahan di dalam masing-masing institusi pendidikan mereka. Jadinya ada programnya, ada sekolahnya, ya. Dan yang lulus baru menjadi guru penggerak. Pada saat mereka lulus, Kemendikbud beserta akan komit bekerja sama dengan semua pemerintah daerah, semua kepala dinas, untuk memastikan bahwa guru-guru penggerak ini akan bisa berdampak besar di dalam lingkungan sekolahnya, dan juga menjadi bibit-bibit yang akhirnya menjadi kepala sekolah penggerak, pengawas penggerak, dan juga pelatih guru-guru penggerak ke depannya. Jadi ini adalah komitmen Kemendikbud bahwa jalur karir kepemimpinan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas, dan pelatih guru itu akan kami prioritaskan dari grup guru penggerak ini. Dan kami akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan semua kepala dinas dan Pemda untuk memastikan ini terjadi. Dan itu suatu hal yang sangat penting karena tanpa punya kepemimpinan di masing-masing unit pendidikan kita yang baik, yang tugas utamanya bukan administrasi sekolah saja, bukan pelaporan keuangan saja, bukan hanya logistik sekolah saja, tapi kalau kepala-kepala sekolah kita dan pengawas sekolah kita berfokus kepada kualitas pembelajaran, fokus kepada meningkatkan kemampuan masing-masing guru di dalam sekolahnya, barulah transformasi pendidikan akan terjadi. Kepemimpinan adalah segala-galanya di masing-masing unit pendidikan kita. Saya akan bicara sedikit mengenai apa manfaatnya ini bagi pemerintah daerah. Ini merupakan suatu program yang akan dibantu oleh pemerintah pusat, oleh Kemendikbud, untuk membantu pemerintah daerah. Karena ini program ini untuk mengidentifikasi dan membantu Pemda untuk bisa meningkatkan kualitas baik kompetensi siswa-siswanya, ya, dan juga secara sistem untuk meningkatkan hasil kualitas pembelajaran. Dan harapannya dalam waktu 5 tahun, dalam waktu 7-10 tahun ini akan meningkatkan martabat
masyarakat Indonesia karena nilai PISA kita di ranking dunia pun akan meningkat lebih tinggi dengan banyaknya guru penggerak yang tersebar. Jadi program ini adalah program yang pembibitan calon-calon pemimpin pendidikan masa depan kita. Jadi ini yang akan kita bantu beserta berkolaborasi, bermitra dengan pemerintah daerah untuk membantu mereka mengidentifikasi ini yang guru-guru dengan potensi kepemimpinan terbaik. Dan ini akan mendorong hasil output pembelajaran yang semakin berkualitas. Karena perubahan yang terjadi di dalam kelas hanya bisa dilakukan kalau sekolah itu punya critical mass atau punya cukup guru penggerak yang melakukan perubahan sehari-hari, yang melakukan inovasi, dan yang akan menginspirasi guru-guru lain untuk berubah. Ya. Dan tentunya ini akan membantu peningkatan kolaborasi antara pemangku kepentingan pendidikan, baik itu orang tua, maupun juga antar sekolah, maupun juga antar daerah. Dan ini akan memfasilitasi karena berbagai program nanti guru penggerak lintas sekolah dan juga lintas daerah. Jadinya inilah salah satu beberapa manfaat terpenting bagi pemerintah daerah untuk mendukung program ini, karena kita akan saling membantu. Karena dua-duanya punya misi yang sama, yaitu menghasilkan kualitas pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswi kita. Berikut. Ini adalah target angka-angka jumlah guru penggerak yang kita targetkan. Harapan kita pun bisa lebih besar lagi dari ini, tapi ini adalah target awal kita sampai sekarang, sampai dengan 2024 ya, 2024-2025. Dan seperti yang kita akan lihat, walaupun awalnya target kita adalah untuk kualitas, kedepannya pada saat proses kita sudah lebih mapan, pada saat proses identifikasi, interview, dan program pelatihan kita juga menjadi lebih kuat, kami akan mengakselerasi jumlah guru penggerak yang bisa diidentifikasi, dilatih, dan diluluskan menjadi guru penggerak. Dan guru-guru ini akan kita sebarkan berdasarkan daerah, rekrutmen pun dilakukan berdasarkan daerah, agar terjadinya pemerataan juga. Jadinya daerah-daerah yang paling membutuhkan guru pun akan bisa menikmati jasa dan bakti daripada guru penggerak. Dan seperti kita lihat ini, dengan adanya sampai dengan 150.000 guru penggerak, itu menjadi potensi kepemimpinan kita. Jadi harapannya dukungan dari berbagai macam pemerintah daerah dan kepala dinas untuk memastikan sebanyak mungkin dari guru penggerak ini menempati posisi-posisi kepemimpinan, yaitu kepala sekolah, pengawas, dan juga pelatih program PPG, dan lain-lain. Berikut. Kita dalam waktu 5 tahun tentunya tidak bisa tercapai transformasi pendidikan yang rampung dalam 5 tahun. Tidak mungkin. Proses transformasi pendidikan ini bisanya terjadi dalam waktu mungkin 10-20 tahun. Tapi apa yang bisa kita capai dalam waktu 5 tahun ini adalah yang namanya titik kritis atau tipping point, di mana lebih dari 20% daripada kepala sekolah kita, dari guru penggerak, atau lebih dari 20% daripada guru-guru kita merupakan guru penggerak, ini akan menjadi perubahan yang tidak bisa dibalikkan lagi. Ini akan menjadi perubahan yang berkelanjutan. Karena guru-guru penggerak kita, mereka itu menyebarkan, mereka itu adalah obor yang menyebarkan dan menyalakan lilin-lilin perubahan di dalam hati setiap guru-guru lainnya yang berinteraksi dengan mereka. Jadinya untuk satu guru penggerak ada potensi dia menyalakan lilin perubahan di dalam guru-guru lain di sekitarnya dia. Dan dari sinilah kalau kita sudah sampai 20%, menurut kami ini yang akan menjadikan suatu perubahan eksponensial ke depannya. Kebijakannya bisa berubah arah atau apapun ke depannya, yang penting guru-guru penggerak ini sudah ada di posisi-posisi yang kritis, posisi-posisi penting dan kepemimpinan di berbagai macam daerah di Indonesia. Sehingga perubahan ini akan terus terjadi secara otomatis. Jadi ini adalah
teori perubahan yang kita terapkan, kenapa kita butuh critical mass guru penggerak di seluruh Indonesia. Good. Jadi saya ingin undang guru-guru dari Sabang sampai Merauke untuk bergabung menjadi guru penggerak. Ini bukan suatu hal yang mudah. Proses ini akan menjadi proses yang sangat ketat dan intensif. Dan jangan salah, guru penggerak ini bukan hanya suatu status. Guru penggerak ini merupakan suatu tanggung jawab yang lebih daripada menjadi guru sekarang. Jadinya bagi yang tertarik untuk menjadi pemimpin masa depan sistem pendidikan kita, bagi yang tertarik melakukan perubahan, bagi yang berani mengambil resiko dalam berinovasi, ini adalah kesempatan Anda untuk apply kepada program guru penggerak ini dan jadilah bagian dari roda perubahan di sistem pendidikan kita. Kita sedang membangun elite force, bisa dibilang Kopassusnya guru-guru kita di seluruh Indonesia. Jadinya ini bukan hal yang mudah, harus secara mental kuat, harus punya keberanian melakukan perubahan, dan harus siap melalui suatu proses pembelajaran yang sangat intensif dan juga tidak mudah lulusnya. Tidak mudah diseleksi, tidak mudah lulusnya. Jadi tolong pikirkan dulu sebelum Anda ingin bergabung dalam program guru penggerak, pikirkan dulu Anda menjadi guru itu untuk apa. Kalau Anda ingin hanya berkreasi dan berinovasi di dalam kelas dan jadi guru yang terbaik di dalam kelas, tidak apa-apa. Anda adalah guru yang hebat di dalam kelas Anda. Tapi kalau Anda ingin berdampak kepada komunitas lebih besar, kalau Anda ingin memimpin suatu sekolah suatu hari, kalau Anda ingin melakukan perubahan dalam skala yang lebih besar di luar kelas Anda, gabunglah menjadi guru penggerak dan gerakan roda Merdeka Belajar di masing-masing daerah Anda.